Kaifa kaifa halukum ya ikhwah? Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudari? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Khair, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Eh, semoga selalu dalam keadaan diberkahi, dimudahkan urusannya, dan bagi saudara-saudara kita yang berhalangan hadir, kita doakan semoga urusannya dilancarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ada beberapa yang masuk chatnya pada kami, mohon izin. Jadi doakan semoga urusan kita semuanya dilancarkan dan bagi yang sakit diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, akhi wa ukhti, ikhwati fillah. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mulai masuk kepada fil asma, dan di awalnya dari segi jumlah, pembagian dari segi banyaknya, isim itu dibagi 3. Mufrad berarti jumlahnya 1. Musanna jumlahnya 2. Jam'u jumlahnya 3 atau lebih. Jadi dikatakan jamak itu kalau berjumlah minimal 3 atau lebih daripada 3, maka dia jamak. Dan jamak itu pun terbagi 3. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Kira-kira sudah hafal ini semuanya Bapak Ibu, akhi wa ukhti? Mufrad, musanna, jamak ini. Jamak terbagi 3, jamak mudzakkar salim, muannas salim, taksir. Belum, Ustaz. Belum, ukhti. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, mari berangsur-angsur dengan kita pahami aja. Dari pembagian jumlahnya, isim itu dibagi 3. 3. Gimana cara pembagian jumlahnya? 1, 2, 3 gitu aja hitung. 1, 2, 3. Yang 1 mufrad, yang 2 musanna, sesuai dengan jumlahnya. Yang jamak, yang 3 jamak. Jadi jumlahnya minimal 3 atau lebih, itu jamak. Begitu juga karena jamak itu 3, pembagiannya 3 juga. Muzakkar salim, muannas salim, dan taksir. Selamat 2, yaitu untuk laki-laki dan perempuan. Yang satu lagi taksir. Rusak lah. Kalau kita bayangkan rusak, apanya rusak? Huruf-hurufnya tidak selamat lagi. Kalau yang tadi selamat 2, selamat laki-laki dan perempuan. Yang satu tidak selamat ya. Yang selamat itu kayak kita bahas kemarin, dia beraturan. Dan tidak selamat, dia tidak beraturan, walaupun dirangkai dari huruf itu juga, tapi tidak sesuai lagi dengan mufradnya tidak utuh lagi. Jadi itu pahami. Jadi pertama memang ini harus kita hafal. Bapak Ibu akhi wa ukhti, tidak bisa tidak, kita harus tahu ini. Jadi mufrad, nah itu memang mufrad, istilahnya kita pakai mufrad. Nah, nanti akan ada pertanyaan kami, ini mufrad, musanna, jamak. Nah, itu kita harus connect. Mufrad, musanna, jamak. Jamak terbagi 3. Jam'ul muzakkar salim, jam'ul muannas salim, jam'ut taksir. Baik, rasanya insya Allah tidak terlalu susah. Dan mungkin juga bagi sebagian kita juga tidak terlalu mudah mungkin. Mungkin ada yang memang dari nol, tapi insya Allah perlahan. Mufrad, musanna, jamak. Jadi ini betul-betul dipahami. Insya Allah dengan dipahami, ya hafalnya akan lebih mudah. Baik, kemarin kita sudah membahas mufrad. Mufrad itu ada pengertiannya yang menunjukkan pada satu. Ya baitun, daftarun, waladun, rajulun, itu namanya isim mufrad. Musanna juga menunjukkan kepada 2. Dia menunjukkan kepada 2.
ditambah dengan mufrad tadi, ditambah dengan ani dan ditambah dengan aini, tambah alif nun dan ya nun. Jadi mufradnya tetap tidak ada perubahan. Alhamdulillah kita sudah membuat latihan kemarin secara lisan, alhamdulillah semuanya betul. Yang ditanya saja betul jawabannya. Tetapi ketika dibawa ke tulisan ada beberapa yang mungkin masih ada yang alifnya harusnya ada alif, hilang alifnya. Yang harusnya tidak ada alif di situ. Jadi mungkin kami rasa itu lebih kepada kekurangan fokus kita dalam menulis. Jadi betul-betul Bapak Ibu, akhi wa ukhti, kita latih lagi menulis itu dan lebih fokus biar tidak typo lah istilahnya bahasa sekarang dalam ketiknya. Jadi karena bahasa Arab kalau typo tuh gawat. Kalau bahasa kita kalau typo sedikit insya Allah bisa orang memahami. Kalau bahasa Arab sedikit aja typo jauh artinya beda. Jauh sekali beda artinya. Jadi karena itu Mohon maaf Ustadz, suaranya kecil Ustadz. kecil. Ini gimana Ustaz? Oke Ustadz, siap Ustadz. Nah, taib, Sudah Ustadz. taib. Syukran Ustaz. Diingatkan. Jadi betul-betul kembali lagi kami ingatkan Bapak Ibu, setelah kita lisan, nanti tulisannya juga kita latih lagi. Latih lagi agar dia tidak salah tulis dan juga sebetulnya dari mufrad ke musanna ini mufradnya pokoknya dilihat mufradnya dia tidak ada perubahan. Tinggal penambahan saja. Penambahan paling yang berubah dari dun menjadi tun ini menjadi ta. Jadi baitani itu saja. Dan waladun dari dun menjadi da, waladani, waladaini. Jadi huruf-hurufnya tetap sama. Nah, itu yang musanna. Musanna baitun rumah, baitani dua rumah. Baitun berarti satu rumah yang disebutkan. Ini dua rumah. Begitu juga baitaini dua rumah juga artinya sama. Alhamdulillah kita sudah selesai dengan latihan-latihan dan secara artinya insya Allah kita sudah tahu semua ya Bapak Ibu, akhi wa ukhti fillah. Apakah arti-arti mufradat-mufradat yang kita telah pelajari kemarin sudah tahu artinya semua? Coba kami tanya dulu. Ustadz Nasri. Iya Ustadz. Uh, Usman ini apa artinya Ustadz? Halo Ustadz. Ustadz Nasri. Halo, iya Ustadz. Usman ini apa artinya Ustadz? Osman tuh nama orang Ustadz. Nah, kalau Mufrad tunggal atau satu Ustadz. Syukran Ustadz. Tulis. Gimana Ustadz? Syukran Ustadz. Syukran. Barakallahu fika. Risnawati sehat Bu? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Masya Allah, Allahu Akbar. Semoga selalu sehat dan selalu semangat Bu. Amin. Ini mau tanya Bu. Kalau Ya. isnaini apa arti isnaini Bu? Isnaini hari Senin ya? Dua. Dua. Ya, dua. Dua. Ay. Kalau Senin beda lagi. Isnaini. Ya, mirip-mirip. Karena hari Senin itu kan diambil dari kata dua itu. Hari yang kedua. Ahad, isnaini. Ya. Di sini artinya dua. Ziyadah Bu? Ziyadah ditambah dengan menambahkan. Ziyadah. Ziyadatin. Ya, ziyadatin dengan menambah. Tapi kalau ziyadah saja bisa penambahan gitu. Atau menambah. Ya. Barakallahu fiki Bu. Baik, syukran Bu. Dahamdan. Dahan dan Saputra. Oh iya Ustaz.
saya. Tanyo cik bawa bahasa daerah. Afwan Bapak Ibu. Ibu Ukti, karena beliau ini kenalan kami jadi biasa ngomongnya bahasa daerah. Tapi afwan bawa. Dah. Baba Ya. ini sepertinya dah. Ya. Baba ini. Baba ini. Ya. Yang mana Ustaz? Yang Baba ini. Baba ini. Oh. Baba Mau Ustaz, mau gimana dah? antak. Hah? Halo? Taib. Oh, jaringan mungkin sesak. Masih di warung kayak. Taib dah, syukron. Kita alihkan dulu. Ukhti Iza. Afwan Bapak Ibu, akhi wa ukhti. Jaringan kami tadi terputus. Ada apa namanya? Ada gangguan. Kita coba buka headset dulu. Tes dulu. Tuh. Ayo tiburan dulu. Sedang. Cako ya? Cako itu masuk pada hari. Halo. Bisa open mic dulu? Ya, Ustaz. Baru kencang deh. Udah kencang ada? Baik. Halo. Ada. Baik, kita lanjutkan. Berarti lebih baik tidak pakai headset. Baik, Bapak Ibu, akhi wa ukhti. Nah, langsung saja Ukhti Iza. Baba ini apa artinya Ukhti Iza? 2 pintu. 2 pintu. Jannatani. 2 surga. 2 surga atau bisa 2 kebun. Baik, syukron. Ukhti Jumi'ah. Ya Ustaz, Rijlani apa artinya? 2 laki-laki Ustaz. Rijlani. Laisa rojulani. Laki-laki ya Ustaz? Bukan. Ini rijlani. Dua kaki. 2 kaki. Kalau rojula ini? Itu baru 2 laki-laki. Mumtaz. Baik, syukran. Syukran Jumi'ah. Akhi Mursalim Hanif. Ya Ustaz. Ustaz Mursalim Hanif dari Palu ya? Ya Ustaz. Baik. Ustaz Mursalim Hanif SAG. Yada ini. Apa arti yada ini Ustaz? Kita murja'ah nih Ustaz. Belum tahu Ustaz. Tidak menyimak kemarin. Oh, tidak menyimak. Belum sempat. Iya, ada perjalanan kemarin Ustaz. Baik. Nanti coba dilihat rekamannya saya. Ya Ustaz. Yada ini baik, syukran Ustaz. Kita dengar dari yang lain dulu Ustaz. Pak Kusriyadi. Ya Ustaz. Yada ini apa artinya Pak?
Dua tangan, Ustaz. Dua tangan. Saburatun, Pak. Saburatun, papan tulis, Ustaz. Papan tulis. Syukran, Pak. Barakallahu fikum. Ya, Ustaz. Ma'ngah. Ya kan? Dalla parti dalla, Ma'ngah. Dalla menunjukkan. Menunjukkan. Jam'iyah. Halo, Ustaz? Jam'iyah. Al-jam'iyah. Ini. Jamiah jumlah. Jamiah menunjukkan keseluruhan. Jam'iyah. Bukan keseluruhan, Ma'ngah. Apa kemarin? Jamak. Jamak. Atau banyak. Banyak atau jamak. Baik. Syukran, Ustaz. Darabi ilhami. Syukran, Ma'ngah. Makasih, Ma'ngah. Darabi ilhami. Ya, Ustaz. Ya dah. Tolong dah artikan. Ya, Ustaz. Ilmun apa artinya dah? Ilmun berilmu, Ustaz. Apa, Ustaz? Ya, ilmu. Ilmu, betul. Kalau alimun lah. Alimun orang berilmu, Ustaz. Apa? Iya, betul lah. Alimun orang berilmu. Bukan orang yang taat atau rajin beribadah. Kalau di kita kan biasanya kalau ada orang rajin ke masjid langsung dibilang alim. Padahal alim itu asalnya adalah orang yang berilmu. Dan orang berilmu otomatis kalau dia mengamalkan ilmunya dia akan taat. Memang ahli ibadah. Tetapi kalau ahli ibadah saja belum tentu alim. Baik, tinggal Ukhti Siti yang belum ya. Syukran dah. Ukhti Siti. Ukhti Siti. Siti Al-Mukhni. Ada di tempat? Nah, Ustaz. Apa arti ija'al mufrodan? Nah, Ustaz. Ija'al mufrodan apa artinya, Ukhti? Halo? Apa, Ustaz? Ija'al mufrodan. Jadikan mufrad. Tamrin? Latihan. Latihan. Taib Ukhti. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita sudah melakukan sedikit review atau bahasa syar'inya murojaah. Bahasa Arabnya murojaah. Pelajaran-pelajaran yang lalu. Dan memang kembali kami ingatkan kepada kita semua untuk kita bisa menguasai bahasa Arab ni la budda, tidak bisa tidak atau harus kita bil murojaah, dengan murojaah, bil mumarasah, dan dengan membiasakan. Luangkan waktu dalam sehari dari 24 jam kita minimal 1 jam. Kalau seandainya memang sibuk betul, kita paling minimalnya kali setengah jam. Dibaca saja apa yang sudah kita pelajari aja dulu Bapak Ibu, akhi wa ukhti. Itu saja dulu. Tidak usah kita terlalu terburu-buru halaman-halaman setelahnya. Kita matangkan saja yang sudah kita pelajari. Insya Allah perlahan di awal. Kalau matang, insya Allah di akhir-akhirnya akan bisa lebih cepat nantinya. Jadi memang untuk kita bisa menguasai apa yang telah kita pelajari ini, kita harus tahu mufradat, harus tahu nahwu, harus tahu sharaf. Jadi karena itulah kami memang akan menanyakan setiap pertemuannya arti mufradat yang sudah kita bahas. Dan jangan sampai kita melewati halaman-halaman setiap pertemuan itu kita lupa mufradat yang lalu. Kalau kita lupa itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang kuat adalah kita jarang mengulang. Bisa jadi belum diulang kemarin. Kemungkinan yang kedua bisa jadi kita sudah sering mengulang, namun memang mungkin karena faktor usia kita membuat kita agak lebih sering mengulangnya lagi.
Nah, dengan kita ulang di pertemuan ini, insya Allah akan lebih matang dia. Dan itu memang perlu kesabaran kita. Dan insya Allah kalau lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan mudahkan nantinya. Kalau tujuan kita bahasa Arab sebetulnya ingin memahami pedoman hidup kita yaitu Al-Quran, insya Allah Allah akan mudahkan. Dan juga kalau seandainya memang jarang diulang, itu memang akan sulit nantinya, Bapak Ibu, akhi wa ukhti. Tak terlepas juga dengan kita yang sudah ada dasar. Nah, tetap kita merjaah kembali biar lebih kokoh, biar lebih mumpuni. Jadi memang untuk kita mengetahui bahasa Al-Quran ini adalah dengan kita banyak-banyak mengulang murojaah. Dan tentunya tujuan dari pembelajaran kita kelas bahasa Arab kita, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, ada 4 maharat, ada 4 keahlian dalam bahasa Arab ini, yaitu istima', mendengarkan, muhadasah, percakapan, kitabah, itu menulis, dan qiraah, membaca. Dan untuk sekarang kita lebih memfokuskan qiraah dan kitabah. Walaupun kitabahnya kita hanya akan memfokuskan kepada membiasakan menulis saja dulu. Belum kita mempelajari kaidah-kaidah kitabah, karena kita lebih memfokuskan kepada kaidah-kaidah qiraah. Kaidah-kaidah dalam membaca, itu yang kita fokuskan. Insyaallah kalau kita fokus di awal-awal itu nanti bisa menguatkan kita. Kalau kita mengembangkan keahlian, mungkin bisa berbicara, itu intinya lebih banyak kita mendengar. Jadi sekarang ini lebih banyak membaca. Untuk apa tujuannya? Karena yang lebih wajib adalah kita mengetahui apa yang kita baca dari Al-Quran. Memahami Al-Quran itu agar kita memang tambah rindu dengan Al-Quran Al-Karim. Dan bisa tambah mencintai Al-Quran. Dan semoga kita pun bisa dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang Ahlul Quran hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, akhi wa ukhti fiddin, memang dahulu pada saat awal-awal Islam, dan tidak semua para sahabat itu adalah orang-orang Arab. Banyak di antara mereka yang ajam. Yang ajam itu seperti Salman Al-Farisi dari Persia, dan juga seperti Bilal bin Rabah dari Habasi atau sekarang Afrika di Ethiopia. Banyak. Tetapi mereka ketika sudah ada bersama Rasul dan bersama kaum muslimin, mereka mempelajari bahasa Arab. Untuk apa? Agar memang memahami apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, dan bahasa Nabi pun bahasa Arab fasih. Jadi itulah sebetulnya tujuan motivasi kita dalam mempelajari bahasa Arab ini, insyaallah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia dan akhi wa ukhti fillah, kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah ke yang ketiga. Jam'ul Mudzakkaris Salim. Kemarin kita sudah membahas sebetulnya jamak muzakkar salim ini, sudah kami terangkan dengan contoh-contoh. Itu sekarang lebih kepada praktek membacanya dan menerjemahkan perkataannya ini. Kalau arti singkatnya, kita sudah mengetahui jamak muzakkar salim ini jamak untuk laki-laki yang huruf mufradnya tetap selamat. Hanya ada penambahan saja. Kemarin sudah kita bahas. Sekarang kami minta tolong dulu Akhi Mursalim Hanif. Ustadz Mursalim Hanif. Ya Ustadz. Tolong dibaca Ustadz dari jam'u sampai akhirihi Ustadz. Jam'ul muzakkaris salim huwa madalla alal jam'iyah bi ziyadati waw wa nun aw ya wa nunin fi akhiri.
Terjem Ustaz? Sedikit saja Ustaz. Boleh. Jamak muzakkar salim adalah apa yang menunjukkan kepada jamak penambahan waw, nun atau ya nun di akhir kata. Akhirnya. Baik. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jam'ul muzakkar salim, jamak muzakkar salim. Kalau secara mufradatnya jam'u jamak. Muzakkar laki-laki, as-salim selamat, as-salim yang selamat. Nah, itu secara mufradat. Tapi kalau udah digabung ini kita pakai istilahnya. Karena jamak muzakkar salim ini istilah yang akan selalu kita pakai. Jam'ul muzakkaris salim. Huwa. Jadi perhatikan bentuknya Bapak Ibu, akhwati, ketika kita menulis nanti kita tidak salah. Bentuknya seperti ini. Jam'u tidak pakai alif lam, ini pakai alif lam, ini baris bawah. Jam'ul muzakkari as-salimu. Ah, ini mu bukan mi tapi mu. Nah, perhatikan ini dulu. Nanti akan ada jawabannya kenapa baris-baris ini. Karena kita pelajaran nahwu tentu baris-baris yang di akhir kata ini yang kita kaji. Tapi untuk sekarang ingat saja bentuknya seperti ini dulu. Huwa adalah ma. Boleh diartikan apa, boleh diartikan apapun, boleh diartikan sesuatu. Oke, kalau kita artikan apa yang menunjukkan alal jam'iyah kepada jamak atau kepada banyak. Jumlahnya minimal 3 atau lebih. Kalau 3 dalam bahasa Arab itu sudah banyak. Biziyadati dengan penambahan wawin, huruf waw, wa nunin dan huruf nun, atau yain wa nunin fi di akhirihi, di akhirnya. Hi itu kembali kepada apa namanya? Lebih kepada jam'u muzakkar salim. Di kembali kepada jamak muzakkar salim yang dimaksud adalah di akhirnya. Di akhir jamak muzakkar salim itu kan ada penambahan waw nun dan ya nun dari mufrad. Taib. Mithlu, contoh. Di bentuknya 2 ditambah dengan waw nun 1 ditambah dengan ya nun 1. Begitu juga dengan musanna sebelumnya. Bentuknya juga 2 ditambah dengan alif nun dan ditambah dengan ya nun. Tapi bunyinya beda. Yang satu ani dan aini, yang satu bunyinya una dan ina. Una dan ina gitu, Bapak Ibu. Ini penjelasan dari kami saja ya Bapak Ibu, akhi wa ukhti fillah, untuk memudahkan. Kalau di kitab tak ada aini, ani, tak ada. Una sama ina itu penjelasan kita saja biar lebih mudah menghafalnya. Memang sengaja tidak kami tulis lagi arti perkatanya karena sebelumnya kita sudah menulis arti perkata. Jadi inilah pentingnya memang kita menyimak video-video sebelumnya. Kalaupun berhalangan hadir, itulah fungsi dari rekaman yang kita rekam setiap pertemuan. Jadi inilah pentingnya Bapak Ibu, akhi wa ukhti fillah. Jadi betul-betul kita lihat video kalau kita memang ada uzur syar'i untuk tidak bisa mengikuti pelajaran pada hari yang kita tidak bisa. Jadi dilihat lagi rekamannya. Atau bisa juga memudahkan kita hadir tetapi ada yang ragu, bisa kita murojaah kembali. Atau bisa langsung ditanyakan kepada kami. Jadi karena rasa kami seluruhnya sudah keluar sebelumnya,
seluruh perkata ini sudah keluar sebelumnya, maka kita tidak akan mengartikan lagi, tidak akan dituliskan lagi. Yang kita tuliskan adalah yang baru. Yang baru. Ingat itu Bapak Ibu akhi wa ukhti. Jadi setiap ada yang baru, setiap ada yang baru, langsung kita catat, langsung kita ingat. Karena kita tidak melulu akan mengartikan yang sudah berulang. Kecuali dalam penyebutan, dalam penulisan tidak. Taib. Contohnya Muslim, gampang contohnya. Muslim, orang Islam. Orang Islam, dalam arti katanya sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia mau diatur. Mau diatur oleh siapa? Oleh Allah. Hidupnya diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda dengan kafir. Kalau kafir ini, dia tidak mau diatur. Makanya setiap ada perintah-perintah, coba kita perhatikan di Al-Quran Bapak Ibu, akhi wa ukhti. Setiap ada perintah itu pasti Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman itu sudah pasti dia Muslim. Karena dia mau menyerahkan dirinya kepada Allah. Makanya ada perintah, ada larangan. Tapi orang kafir dia tidak mau menyerahkan dirinya kepada Allah, mengingkari, menutup dirinya dari kebenaran Islam. Maka dari itu dia tidak ada perintahan yang dipanggil oleh Allah Taala karena dia memang tidak mau diatur oleh Allah, tidak menyerahkan dirinya kepada Allah. Tapi orang Muslim menyerahkan dirinya kepada Allah, makanya diatur. Makanya ada konsekuensi yang harus dipegangnya. Dan insya Allah kalau seandainya bersabar di atas itu, istiqomah, akan Allah balasi dengan janji-janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah Muslim dan kafir. Kalau satu orang Muslim, kalau dua orang muslimani, muslimaini. Walaupun kita udah langsung ini, kita ulang yang kemarin Bapak. Biar tidak lupa. Muslimani, muslimaini. Nah, kalau jamaknya muslimuna, muslimina. Nah, itu. Artinya adalah orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Kafirun, orang kafir, atau yang menutup dirinya, atau yang ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu. Kafiruna, orang-orang kafir. Kafirina, orang-orang kafir, sama artinya. Jadi kafir ini artinya adalah orang yang menutup diri ya Bapak. Makanya setiap doa kita menutup majelis kan ada doa kafaratul majelis, itu kan dari kata kafaro juga, menutup. Di kafir ini yang menutup, apa yang ditutupnya dirinya, hatinya dari kebenaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia ingkar. Kenapa kita agak jelaskan lagi, agak kita murojaah kata ini Bapak Ibu, karena ini kata memang terkadang disensitifkan oleh orang yang mungkin tidak memahami secara utuh kata kafir ini. Yang terbayang dia kalau kafir itu berarti binatang, tidak manusia. Itu yang terbayang. Padahal penggunaan kata kafir dalam Al-Quran ini adalah yang sudah halus. Wahai orang-orang yang menutup dirinya dari kebenaran. Nah, berbeda dengan yang lain. Karena yang lain memang itu yaitu lakum dinukum waliyadin kan. Memang menggunakan istilah yang ada binatangnya kepada yang tidak seiman. Tetapi kalau kita tidak. Jadi ini hanya orang yang menutup dirinya ingkar, digunakan bahasa yang halus, lembut dalam Al-Quranul Karim. Jadi Bapak Ibu, akhi wa akhwati fillah, Muslim, ini insya Allah mudah kita pahami. At-tamrinu, latihan. Ija'al, jadikanlah, sudah. Jam'an, jamak, mudzakaran, saliman. Jam'an mudzakaran, saliman. Ini kenapa kayak gini susunannya? Ini nanti kita pelajari. Akan kita pelajari mirip kayak gini. Kenapa harus kayak gini barisnya? Kenapa tidak jam'un mudzakarun salimun? Apa ini? Nah, insyaallah itulah kita pelajari di nahwu ini. Mimma ya'ti, dari apa yang datang berikut ini. Nah, dari apa yang datang berikut ini. Mimma ya'ti ini dari apa yang datang berikut ini. Dari yang berikut ini bisa juga. Langsung dari yang berikut ini bisa.
Berarti perintahnya jadikanlah jamak muzakkar salim. Mufrad-mufrad yang di sini dijadikan jamak muzakkar salim. Taib, langsung saja kita latihan praktek dari lisan dulu, Bapak Ibu. Pak Kusriyadi. Ya, Ustaz. Tafadhal Pak, kita mulai Pak. Sabirun ij'al jam'an mudzakkaran saliman. Sabirun. Sabiruna. Satu lagi Pak. Sabirina. Mumtaz. Apa artinya itu Pak? Sabar, Ustaz. Orang yang sabar Pak. Orang yang sabar. Ya, sabir itu pelakunya, yang sabar atau orang yang sabar. Atau yang sabar saja bisa. Baik, syukran Pak. Jazakallah khairan. Dahamdan ada? Ya Ustaz. Ya. Muhsinun. Muhsin apa artinya ada? Muhsinun. Ya. Muhsinun. Orang yang baik. Orang baik atau yang baik. Baik. Yang baik Ustaz. Orang yang baik orangnya. Bagus. Iya dah. Jadikan enggak ij'al jam'an mudzakkaran salim. Dibaca Ustaz. Di perintahnya. Ij'al jam'an mudzakkaran saliman. Kan itu latihannya. Muhsinun ini apa? Muhsinun. Iya. Yang baik Ustaz. Itu artinya dah. Perintahnya kan ij'al jam'an mudzakkaran saliman. Perintahnya. Ihsan. Lah. Jadi perintahnya tahu dah kan? Apa namanya? Udah paham perintahnya kan? Yang kita sebutkan tadi. Ij'al. Apa artinya dah? Ij'al. Jadikanlah. Jam'an muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Dari kata-kata berikut ini. Jadikan. Muhsinun. Apa jamak muzakkar salimnya? Muhsinin bukan Ustaz. Muhsinun. Muhsinuna. Muhsinuna. Muhsinina. Ya. Siapa yang jawab tadi? Ukhti, ibu-ibu siapa? Ya betul. Siapa? Iza. Iza, ya. Salah satunya memang muhsinin, muhsinina, muhsinuna, ya. Nih, Solih ini sudah bahasa kita. Alimun langsung Iza. Alimun. Belum tahu Ustaz. Alim. Nih. Jadikan jamak muzakkar salim dulu. Alimin. Nih kuncinya ada di atas tadi. Kuncinya hanya itu aja. Dia sama mirip-mirip semuanya. Kita hanya mubah aja. Apa kira-kira? Ini kan muslim menjadi muslimuna, muslimina. Kafirun menjadi kafiruna, kafirina. Alimun menjadi apa? Alimuna. Satu lagi? Alimina. Itu. Itu kuncinya sama aja. Sabiruna, sabirina, muhsinuna, muhsinina. Alimuna, alimina. Itu dua bentuknya. Langsung kita hafalkan keduanya langsung. Baik, apa artinya Azah? Orang berilmu. Orang berilmu atau yang berilmu. Baik, yang alim. Siti Al-Mukhni. Siti? Naam Ustaz. Baik, ikra'i salih. Ayo, ij'al mudzakkaran saliman salihin.
Solihuna, solihina. Mumtaz. Apa artinya? Orang yang soleh, Ustaz. Yang soleh. Kalau solihuna. Solih. Kalau solihuna. Apa artinya? Solihuna. Sama Ustaz, orang yang soleh. Beda. Dia ada kalau bahasa Arab ini kalau ada penambahan huruf dia akan berbeda artinya, tidak mungkin sama. Solihuna. Kurang tahu Ustaz. Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Ingat karena kembali. jamak ya Ustaz. Iya, ya gitu. Nah, kita ingat kembali. Dia kalau satu solihun itu kan mufrad berarti orang soleh atau yang soleh. Tapi kalau seandainya dia sudah jamak berarti orang-orang yang soleh atau beberapa orang soleh. Iya, Gitu. kalau yang jamak ini. La ba'sah. Biasa, Ya, insyaallah. Ustaz. Taib, barakallahu fiki. Taib, Jumi'ah. Betul, kita main cepat karena hari sudah Ustaz. lewat seperempat, hampir seperempat. Taib, langsung saja Ukhti Jumi'ah. Mufsidun. Mufsiduna. Ya, satu lagi. Mufsidina. Apa artinya? Kurang tahu Ustaz artinya apa. Ini bisa baca? Jelaskan tulisannya. Yang rusak Ustaz. Yang rusak. Mufsid itu rusak. Dari kata fasada. Jadi mufsiduna orang yang rusak atau yang rusak. Kalau mufsidina orang-orang yang rusak Ustaz. Mumtaz. Baik, Bu Lilis. Ya, siap Ustaz. Jalisun, silakan Bu. Jalisun, jalisuna, jalisina. Mumtaz Bu. Apa artinya Bu? Orang yang sedang duduk. Orang yang duduk. Mumtaz. Kalau jalisuna Bu? Orang-orang yang sedang duduk. Orang-orang yang duduk saja dulu Bu. Oh, nggak pakai sedang ya? Orang-orang yang duduk. Iya. Karena kita ini kan kita memakai dia ini kan sebagai isim. Isim itu dia tidak terikat waktu. Kalau sedang itu kan terikat waktu berarti. Ya, sesuai dengan pelajaran kita di awal dulu. Taib. Syukran Bu. Barakallahu fiki. Ya. Darobi. Darobi saudara kembar senama ana. Yuk makan ya kan? Ada? Masih ada Darobi tadi? Darobi Ilhami? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Sadiqun. Sadiquna, sadiqina. Iya, Ustaz? Iya. Sadiquna, sadiqina. Apa artinya dah? Orang-orang yang benar. Iya, Ustaz? Orang-orang yang benar atau yang jujur. Sadiq ini yang jujur lebih tepat. Jujur ya, Ustaz. Iya, betul. Orang-orang yang benar bisa juga. Sadaqta, engkau benar. Ya. Jujur dan benar. Bisa orang yang jujur, bisa yang benar. Sadiq. Mak Ngah? Barakallahu fika dah. Mak Ngah? Silakan Mak Ngah. Mukmin. Mu'minuna, mu'minin. Mu'minuna, mu'minina. Taib, apa artinya mu'minuna, Mak Ngah? Orang-orang yang beriman, Ustaz. Orang-orang yang beriman. Taib. Syukran Mak Ngah.
Barakallahu fiik. Siapa yang belum? Ada yang belum? Ada yang sudah keluar, terputus atau bagaimana? Baik, kembali kepada Iza. Iya, Ustadz. Muflihun. Muflihuna, muflihina. Apa arti muflihun, Za? Orang-orang yang menang. Yang menang. Baik. Dia muflihun Iya. ini bisa yang menang, bisa yang beruntung. Dia dua arti. Nah, sekarang satu aja dulu, yang menang, yang beruntung. Sama dengan sodik tadi, bisa yang benar, bisa yang jujur. Baik. Syukran, Iza. Dah, Hamdan? Dah, Hamdan? Ya Ustaz. Syakirun dah. Izin. Syakirun. Orang bersyukur. Orang yang bersyukur. Itu artinya lah. Sekarang tugasnya. Tugasnya artinya belum ditanya. Tugasnya masih di warung, Ustaz. Hah? Sudah kedai. Masih di kedai jadi kurang fokus, maaf. Kurang fokus. Jadikan apa? Sama dengan yang tadi dah. Sama dengan yang tadi. Jadikan jamak. Syakiruna. Syakirina. Baik. Mumtaz. Orang yang bersyukur. Makasih dah. Ya, sama-sama. Afwan Ustadz, itu Syakirun berterima kasih bisa juga ya? Syakir yang berterima kasih bisa. Cuman lebih bisa ya. Cuman lebih dominannya ini kan orang yang bersyukur itu kan berterima kasih. Cuma syukur ini berterima kasihnya kepada Allah, kepada manusia itu berterima kasih. Ya. Bisa. Cuma lebih dominannya kepada yang bersyukur. Bisa dicatat aja ya Bapak Ibu, ini kan mufradat baru juga. Sobir itu baru, walaupun kalau sobir ini sudah familiar sama kita. Muhsin apalagi sudah familiar sekali sama kita. Soleh juga. Tapi silahkan dicatat. Catat dulu, kita berwaktu sambil Bapak Ibu mencatat. Oh ya, tadi mungkin kami minum masuk kamera ya Bapak Ibu, akhi wa ukhti. Ini karena kamera depan mungkin bisa jadi kelihatannya pakai tangan kiri, padahal kami minumnya pakai tangan kanan. Ini agak perlu juga dijelaskan sedikit biar tidak menimbulkan keraguan dan fitnah nanti. Baik, sudah dicatat Bapak Ibu. Jadi kembali kami ingatkan untuk menghemat waktu, setiap ada kosakata yang baru langsung saja kita catat. Karena waktu kita amat sangat singkat rasanya Bapak Ibu. Apalagi sudah membahas ini dengan kita saling bergantian nanti berbicara praktek perkataannya. Karena memang kita akan banyak praktek. Agar teori itu bisa jadi mantap. Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan. Kalau sudah dicatat, kita lanjutkan. Kita hapus dulu. Dan langsung dibaca, langsung dipahami. Berarti tadi. Karena ini kan mirip-mirip aja artinya. Sabir, muhsin, alim, salih, mufsid, jalis, sadiq, mu'min, muflih, syakir. Kata-kata yang akan dominan di dalam Al-Quran. Inilah yang akan kita bahas. Ini semuanya susunannya kalau pelajaran sorof ini namanya isim fa'il. Pelaku semuanya. Itu akan dibahas di sorof nanti Bapak Ibu. Dengan itu kita mengetahui artinya. Mirip-mirip ini dari mana dasar itu yang akan dipelajari di sorof. Baik. Ij'al mufradan. Kita cepat saja biar cepat. Musyrikuna ada yang tahu langsung jawab saja. Open mic.
Jawab. Musyrikin. Musyrikun. Musyrikun. Atau musyrik. Ya. Di awalnya musyrikun. Mumtaz. Syukran Pak Kusyadi ya. Musyrikun. Dia ini. Musyrikun. Nih. Tinggal hilangkan. Ini sebetulnya rumusnya sangat gampang Bapak Ibu, akhi wa ukhti fillah. Tadi kan yang kalau mufradatnya, kalau dia yang tunggal itu tinggal menambah waw nun atau ya nun. Dan huruf yang tanwinnya yang un itu diganti dengan kalau dia waw itu diganti dengan dihilangkan tanwinnya. Jadi sabiruna. Kalau dia ya nun, yang ya nunnya, maka sabirun ini diganti dengan ri. Ini diganti dengan ri. Sabirina. Itu. Kalau mufradat lebih gampang lagi. Kalau mengubahnya menjadi mufrad, itu lebih gampang lagi. Ija'al mufradan ini kan jadikan dia bentuk mufrad, dia bentuk tunggalnya. Tinggal dihilangkan saja waw nunnya, dan harokat terakhirnya ini, harokat sebelum waw nun ini tinggal ditambahkan tanwin. Kalau dia domah, tangan tanwin. Tapi kalau inanya tinggal dijadikan un. Sangat gampang insyaallah. Musyrikuna musyrikun. Munafikuna munafikun. Fasikuna fasikun. Kadzibuna kadzibun. Ini orang-orang yang tidak bagus saja semuanya. Semoga kita terhindar dari musyrik, dari orang yang munafik, dari fasik, dan dari kadzib, orang yang pembohong. Ini yahdi ilal fujur semuanya Bapak Ibu. Menunjukkan kepada dosa. Ini dosa besar yang tidak ada ampuni kalau seandainya tidak bertobat semasa hidup. Tidak tobat nasuha, insyaallah dosa yang tidak akan diampuni. Munafikun, itu tepatnya di kerak api neraka nanti. Fasik itu orang yang pelaku dosa, melakukan dosa kadang dengan sengaja karena melanggar syariat. Kadzib, orang yang berbohong. Jadi ini kan sudah sering kita gunakan. Musyrik artinya musyrik, orang yang syirik. Munafik ya munafik. Fasik ya fasik, pelaku dosa. Tapi fasik dengan munafik tentu berbeda. Kadzib itu orang yang berbohong, Mungkin tolong kan dulu Bapak Ibu. Kalau seandainya setelah selesai berbicara, Pak, tolong langsung di-mute-kan. Ini kita tidak tuliskan biar cepat. Artinya tinggal munafikun, munafik, fasikun, fasik, kadzibun, kadzib, orang yang berbohong. Kadzib ini yang berbohong. Rahimuna, rahim, orang yang penyayang. Orang yang penyayang. Doribuna, yang memukul. Dorib. Rahimuna, hilangkan waw nunnya menjadi rahimun. Doribuna, hilangkan waw nunnya menjadi doribun. Doribun, ya. Orang yang memukul atau yang memukul. Dorib. Syaribuna, hilangkan waw nunnya menjadi syaribun. Itu ana tadi, sekitar 5 menit yang lalu. Kalau dari ini, yang minum. Syarib, orang yang minum. Syarib. Qa'iduna. Qa'iduna ini jadi qa'idun. Hilangkan waw nun jadi qa'idun. Itu adalah orang yang duduk. Jadi jalisun sama qa'idun sama artinya. Kalau diterjemahkan sama-sama duduk, Bapak Ibu, akhi wa ukhti fillah. Tetapi kalau dalam pemaknaannya berbeda. Itulah bahasa Arab. Dia kalau dibaca terjemahan sama. Makanya ketika kita baca Quran, dia bahasa Arabnya berbeda, tapi mungkin terjemahannya sama. Tetapi dia memiliki arti makna yang berbeda. Kalau terjemahannya qa'id, orang yang duduk, jalis, yang duduk juga. Apa bedanya jalis dengan qa'id? Secara asal katanya, walaupun sekarang dalam pemaknaan kadang sudah bercampur-campur. Kalau dalam pemakaian orang sekarang untuk memakai kata ini.
Tapi dalam asal katanya qa'idun ini Bapak Ibu, akhi wa ukhti fillah, itu orang yang duduk dari tempat yang tinggi ke rendah. Misalnya dari berdiri ke duduk itu qa'id atau qa'adah. Dari kata qa'adah, duduknya itu. Walaupun sekarang misalnya orang mengatakan dalam percakapan sehari-hari ijlis, duduklah. Tapi asal katanya secara bahasanya yang memang dari asalnya sebetulnya qa'id ini adalah orang yang duduk dari tinggi ke rendah. Sedangkan jalasa ini orang yang duduk dari rendah ke tinggi. Misalnya dari berbaring, dia duduk. Tuh. Pokoknya dari rendah ke tinggi. Makanya kalau sudah pengajian atau hal-hal yang baik itu selalu dikatakan majelis. Tidak ada dikatakan mak'ad. Majelis selalu. Tempat orang-orang duduk, berkumpul. Kenapa? Karena di dalam kajian ilmu itu akan mengangkat derajatnya dengan ilmu. Akan ke tempat yang tinggi. Itulah pemaknanya. Jadi Bapak Ibu, akhi wa ukhti fillah, setidaknya itu sedikit untuk kita lebih membedakan arti makna dari jalis dan qa'id. Tapi artinya sama-sama orang yang duduk. Dia secara akhirnya sama-sama artinya orang yang duduk. Baik, kita lanjutkan. Insyaallah langsung arti-artinya Bapak Ibu diingat. Nah, ini kan sudah apa nih? Musyrik, munafik, fasik, kadzib, rahim, dorib. Dorib ini mungkin yang perlu diapain. Dorib yang memukul, syarib yang minum, qa'id yang duduk, rahim yang penyayang, kadzib yang pembohong, yang berbohong. Baik, kita lanjutkan. So, kita ke bagian berikutnya. Jama' mu'annas salim. Yang keempat lagi, jama' mu'annas salim. Semoga kita selesai sampai jamak taksir di malam ini Bapak Ibu, biar lebih cepat pembahasan kita. Tetapi ya kami harapkan cepat pembahasan kita, semuanya pun memang utuh kita serap, dan dari segi mufradatnya dan dari segi kaidahnya. Mohon izin karena kita mulainya hampir 9:30, mungkin kita mulainya tadi hampir jam 8:30 kurang sedikit. Jadi kita akan sudahi juga lewat dari 9:30 insyaallah. Inilah kelebihannya kalau kita di kelas Zoom. Baik, Bapak Ibu, akhi wa ukhti fillah, jama' mu'annas salim. Minta tolong baca Ukhti Jumi'ah. Jam'ul mu'annasis salim huwa ma dalla 'alal jam'iyyati bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Tarjim. Jumlah mu'annas salim adalah bukan jumlah. Jamak. Jamak mu'annas salim adalah apa yang menunjukkan kepada jamak dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya. Baik, muntaz. Dah. Alhamdulillah dah kita dah bisa mengarti-artikan, karena itulah sudah sering berulang kata-katanya dan sering dilatih lagi Ukhti Jumi'ah. Barakallahu fiki. Jamak muannas salim, jamak muannas salim adalah madalla 'alal jam'iyah, apa yang menunjukkan kepada jamak, kepada banyak, biziyadati, dengan menambah alif wa ta fi akhirih, di akhirnya. Dengan menambah apa? Alif dan ta di akhir apa? Di akhir kata yang mufrad. Ditambahkan alif dan ta-nya. Kata yang mufradnya kalau muannas tentu solih menjadi solihah, kafir menjadi kafirah, muslim menjadi muslimah, muslimatun. Jadi ini diingat dulu Bapak Ibu, akhi wa ukhti, bagi yang terkhusus bagi yang
memang betul dari 0. Ini kuncinya. Ingat, dari muzakkar misalnya tadi contohnya muslim. Ini kan udah sering kita gunakan. Muslim, ya muslimun. Ini muzakkarnya, laki-lakinya muslimun. Kalau muannasnya tinggal ditambahkan ta marbutoh, ta bulat di belakangnya. Unnya berubah menjadi a, menjadi fathah, menjadi muslimah, muslimatun. Muslimatun. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Muslimatun. Muslimatun. Jadi salihah ini kalau muzakkarnya apa? Hilangkan saja ta marbutohnya. Berarti salih, salihun. Kafirah kalau muzakkarnya apa tadi? Kafirun. Hasanah kalau muzakkarnya apa? Hasanun. Muballighah kalau muzakkarnya apa? Muballighun. Nah, jadi kalau ada tamar butuh di sini menandakan dia perempuan. Salihah, salihatun, ya salihah. Perempuan salih atau perempuan salihah kalau bahasa kita. Perempuan yang baik. Salihah itu perempuan yang baik. Jamaknya tinggal ta bulat ini, tanya tidak hilang nih Bapak Ibu. Tanya masih ada ta, cuman dari bulat menjadi terbuka. Dari terikat menjadi terbuka. Ta marbutoh menjadi ta maftuhah. Istilahnya diingat Bapak Ibu, ini yang bulat ta marbutoh, ini yang terbuka maftuhah. Maftuhah dari kata maftuh. Maftuh itu adalah terbuka. Maftuhatun terbuka. Jadi salihatun tinggal tanya dibuka, tapi sebelum ta ini ditambahkan alif. Jadi salihatun, hasanatun, hasanatun, kafiratun, kafiratun, muballighatun, muballighatun. Itu artinya Bapak Ibu. Jadi salihah ya salihah, salihah artinya. Hasanah, hasanah yang baik. Ini yang baik aja nih. Perempuan baik, salihah perempuan baik, hasanah perempuan baik. Kafirah perempuan kafir. Muballighah, muballigh untuk laki-laki, muballighah untuk perempuan. Penyampai perempuan atau kalau bahasa kita kan sudah jadi muballigh. Siapa? Orang yang menyampaikan. Menyampaikan apa? Ceramah, pidato. Jadi kita artikan saja sesuai bahasanya dulu Bapak Ibu. Yang menyampaikan. Menyampaikan. Tapi perempuan. Muballigh itu secara bahasa adalah yang menyampaikan. Menyampaikan apa? Kalau di bahasa kita menyampaikan tausiah, menyampaikan ceramah, muballigh. Dan muballighah ini berbeda dengan ulama. Ulama insyaallah sudah pasti dia muballighah atau muballigh belum tentu dia ulama. Yang menyampaikan. Tapi jenis kelaminnya perempuan. Kalau banyaknya gimana? Kalau banyak tentu ini perempuan-perempuan soleh. Perempuan-perempuan yang baik. Perempuan-perempuan solihah. Maksudnya ini perempuan-perempuan yang baik. Perempuan-perempuan kafir. Perempuan-perempuan yang menyampaikan atau da'i. Yang mengajak pada kebaikan kalau sekarang. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Dari sudah 2 materi kita jamak muzakkar salim sama jamak muannas salim. Silakan kalau ada pertanyaan silakan open mic. Kalau tidak kita lanjut. Saya Ustaz. Juga. Apa? Iya Bu. Tafadhol Ibu. Silakan Bu. Tadi itu saya belum hafal ya. Tadi kan tak itu ada 2, tak maftuhah, satu lagi tak marbutoh. Tak marbutoh artinya tadi belum ingat. Marbutoh ini Bu, marbutoh itu dari kata marbut, itu terikat. Oh, terikat. Terikat. Maksudnya terikat, dia terikat kayak gini Bu. Jadi istilahnya kalau bahasa kitanya ta yang bulat itu ta marbutoh. Yang terbuka ini ta maftuhah. Iya.
Maftuhah satu, marbutoh satu. Tulisannya marbutoh. Marbutotun. Marbutoh. Kalau yang ini maftuhah. 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 Jadi intinya marbutoh itu yang bulat, maftuhah itu yang terbuka. Nah, itu Bu. Ada lagi Bu? Mungkin dari segi mufradat, Bapak Ibu, akhi waktu yang lainnya, ada yang ragu langsung saja tanyakan. Lebih baik langsung tanyakan daripada nanti kita mengulang video, durasinya agak panjang. Ayo. Ustaz, Ya. Waktu Siti. ma makna muballighatun? Muballighah itu adalah yang menyampaikan. Tapi perempuan yang menyampaikan. Itu secara bahasanya. Kita sekarang memaknainya secara bahasa. Tetapi kalau dalam yang sudah dalam kita ketahui, muballighah itu ya penceramah perempuan. Muballigh penceramah laki-laki atau penceramah. Ini yang menyampaikan atau kita buatlah di sini atau penceramah. Penceramah. Tapi kalau mubalighah untuk perempuan. Itu kan sudah apa juga dalam bahasa kita. Siapa di malam bulan Ramadan yang kedua itu sebagai mubalighnya? Penceramah. Jenis kelaminnya perempuan. Jadi penceramah perempuan. Fahimti ya Siti? Nam Ustaz, fahimtu, syukron. Baik. Ini Bu Lilis nampaknya angkat tangan. Bisa ada pertanyaan atau gimana Bu? Iya Ustaz, tadi itu ada yang kelewat. Iya Bu. Yang disebutkan tadi ada jalisun, muflihun dan sebagainya. Itu menunjukkan isim kata Ustaz. Cuma nggak ingat isim apa gitu. Oh itu isim fa'il namanya Bu. Tapi itu belum pelajaran kita sekarang. Itu hanya memancing untuk kita semangat kepada soroh Bu. Ya Ustaz, makasih. Ayo, nggak apa-apa kalau apa Bu. Cuman itu isim fa'il. Kalau pertanyaannya isim fa'il apa, sabar dulu Bu. Insya Allah kan kita bahas di soroh nanti. Di soroh. Nah, itu. Cuman itu untuk pemancing saja kami katakan Bu. Ya. Tapi artinya ada dicatat tadi ya Bu ya. Arti-artinya. Nah, itu harapannya memang artinya harus yang penting sekarang arti-artinya Bu. Baik, Bapak Ibu, akhir waktu yang lain ada? Tidak, kita masuk latihan. Mungkin kami langsung bahas saja latihannya. Biar kita bisa masuk jamak taksir. Setelah selesai jamak taksir, bisa kita selesaikan dulu, tutup dulu. Itu sekarang. Baik, sepertinya tidak ada lagi. Kita selesaikan. Berarti mufradatnya, kosakata, arti perkataannya sudah tahu. Nah, dicatat. At-tamrin ij'al mu'annatsan saliman. Jadikan jamak muannas salim. Itu maksudnya. Sayi'atun. Jannatun. Jannatun. Makhluqatun. Baik. Gini saja Bapak Ibu. Ini jadikan tugas nanti kita buat. Ini kan sudah, berarti kan sudah mengerti polanya. Cuman mungkin artinya saja yang kita artikan. Karena ada kosakata baru lagi di sini. Mana? Pada munculnya. Baik. Sayi'ah itu adalah buruk atau jelek. Jelek atau buruk. Jannah
surga. Jannah tidak usah kita artikan surga atau kebun, surga. Makhluqah, makhluk. Makhluk tapi yang muannasnya. Makhluk yang kategori perempuan-perempuannya atau muannasnya. Makhluk. Musyrikah, perempuan musyrik. Musyrik, musyrikah, perempuan musyrik. Nah, perempuan musyrik ini sudah mudah juga, sudah biasa kita. Mukminah, perempuan mukmin. Zalimah, perempuan zalim. Alimah, perempuan alim atau perempuan yang berilmu. Sabirah, perempuan yang sabar. Perempuan yang sabar. Nah, mungkin ini saja yang kita buat bahasa Indonesianya yang jarang kita dengar Bapak Ibu. Nah, kalau ini semuanya kan sudah sering kita dengar. Sering kita baca juga di Al-Quran pun sering. Intinya ini semuanya perempuan-perempuan. Semuanya kepada mu'annas. Nah, tugasnya dibuat ini nanti Bapak Ibu. Baik. Sekarang berikutnya. Ij'al mufradan. Nah, jadikan mufrad lagi. Mujtahidatun. Mufradnya apa? Mujtahidatun ini artinya adalah orang-orang yang rajin. Perempuan-perempuan yang rajin. Yang bersungguh-sungguh atau yang rajin. Hayawanatun itu hewan-hewan. Hewan-hewan. Qanitatun. Qanitatun, perempuan yang taat, perempuan-perempuan yang taat. Hafizatun, perempuan-perempuan yang menjaga. Atau perempuan-perempuan yang hafiz bisa juga, yang hafizah atau yang menjaga. Salihatun, perempuan-perempuan yang salihah. Kasiyatun, perempuan-perempuan yang memakai baju, yang berbaju, yang berpakaian ya, yang berpakaian. Ariyatun, perempuan-perempuan yang ariyatun ini yang telanjang. Orang yang telanjang. Shaimatun, perempuan-perempuan yang berpuasa. Jelas semuanya Bapak Ibu? Atau diulang lagi? Afwan, karena menghemat waktu tidak kami tuliskan di sini. Penanya pun tidak muncul. Ada. Memang teknis. Bagaimana? Iya Pak. Kasiyatun tadi Ustaz. Yang berpakaian Pak. Kasiyatun yang berpakaian. Tapi dominannya artinya ya bukan perempuan. Berarti yang orang-orang yang berpakaian atau perempuan-perempuan yang berpakaian. Ariyatun itu lawannya Pak. Jadi kita apa? Mujtahidat itu perempuan-perempuan yang rajin atau yang rajin, yang bersungguh-sungguh. Hayawanat itu hewan-hewan. Qanitat, perempuan-perempuan yang taat. Qanitat, perempuan-perempuan yang taat. Hafizat, perempuan-perempuan yang menjaga. Salihat, perempuan-perempuan yang salihah. Kasiyat, perempuan yang berpakaian. Ariyat, yang telanjang. Shaimat, yang berpuasa, perempuan-perempuan yang berpuasa. Yang berpuasa. Cukup kalau tulisnya, cukup saja tulis saja orang-orang yang rajin. Ada dalam kurung PR, perempuan gitu Pak Ibu. Hayawanat, hewan-hewan. Qanitat, orang-orang yang taat, dalam kurung perempuan. Hafizat, orang-orang yang menjaga, dalam kurung perempuan, menandakan itu adalah perempuan. Pada ribet kita apa? Menandakan ini untuk perempuan. Baik. Ada lagi yang ditanyakan tentang arti Bapak Ibu, akhi wa ukhti? Ada yang masih ragu? Insya Allah tidak, Ustaz. Tidak. Baik. Tugasnya untuk nanti adalah kita membuat ini. Tamrin ija'al musannan muannasan, afwan. Ija'al muannasan saliman dan ija'al mufradan. Di yang satu, insyaallah kita sudah tahu artinya ini. Ini pun kita sudah tahu artinya. Nah, insyaallah bisa
dan melatih kita menulis. Baik, jam'ut taksir. Jam'ut taksir. Kami minta tolong kepada Pak Kusriyadi. Tafadhol, Pak. Jam'ut taksir wa ma tughayyar an suratin mufradatin. Mufradihi. Bisa mengerti kan, Pak? Belum, Pak? Belum, Ustaz. Baik. Baik, Pak. Syukran, Pak. Nah, kita artikan per mufradatnya dulu. Kita artikan per mufradatnya dulu. Jamak taksir. Jamak taksir. Huwa adalah ma apa taghayyara berubah an dari surati gambar. Nah, secara asal dia gambar. Suratun gambar. Nah, di sini nanti diartikan seperti apa? Nah, nanti kita lihat mufradihi, mufradnya, bentuk tunggalnya. Jadi kalau coba perkataannya, jamak taksir adalah ma apa yang berubah dari gambar tunggalnya, gambar mufradnya. Kalau kita bawa ke bahasa kita susah, Bapak. Jadi memahami gambar di sini adalah bentuk. Gambar itu kan membentuk, menggambar gambarannya atau bentuknya. Jadi lebih tepat kita artikan di sini jadi bentuk. Walaupun asal katanya surah itu gambar, karena bentuk itu sendiri pun ada asal katanya nanti yang lain. Cuman untuk di sini dia lebih pas dikata bentuk. Karena gambar itu kan membentuk suatu. Jadi jamak taksir adalah apa yang berubah atau sesuatu yang berubah dari bentuk mufradnya. Dari bentuk mufradnya. Ya, dari bentuk mufradnya atau dari bentuk tunggalnya. Itulah yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Waladun. Nah, ini kan kalau yang salim tadi kan apa, Pak? Akhwafillah. Dia tidak berubah jauh. Tetap beraturan. Paling yang tamar butuhnya itu menjadi ta ke belakang sedikit tambah alif dan masih selamat. Apalagi muzakkar salim tadi, muslimuna dari muslimun. Selamat. Mufradnya selamat. Tapi kalau ini tidak selamat lagi mufradnya, taksir ya. Berpecah dia. Berubah dia. Makanya ini adalah jamak taksir. Waladun menjadi auladun. Waladun menjadi auladun. Baitun menjadi buyutun. Rajulun menjadi rijalun. Kan berubah. Waladun sudah kita artikan sebelumnya. Waladun itu anak laki-laki. Berarti auladun anak-anak laki-laki. Anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki. Baitun rumah. Buyutun beberapa rumah atau rumah-rumah. Rajulun laki-laki. Rijalun beberapa laki-laki atau laki-laki. Nah, ini memang sengaja tidak kami tulis. Kenapa? Karena kosakatanya sudah ada sebelumnya. Yang jamaknya belum ada, Ustaz? Ya, belum ada jamaknya, cuman kan kita memahami artinya. Kalau sudah tahu mufradnya, tinggal lagi menjadikan artinya sebagai banyak. Nah, bagaimana menjadikannya di bahasa kita itu inti. Bisa beberapa, bisa diulang-ulang katanya. Begitu juga daftarun, bentuknya jamak taksirnya, daftarun buku catatan. Nah, ini sudah semua. Rasulun masjidun. Nah, cuman kita catat saja yang jamak taksirnya Bapak Ibu. Ini jamak taksirnya ini harus kita catat. Karena ini memang dihafal, tidak ada rumus. Kalau yang tadi, mana salim sama muzakkar salim ada rumusnya, ada ketentuannya. Tidak pun kita catat, kita akan tahu nanti tinggal nambah waw nun, tinggal nambah ya nun, tinggal nambah alif. Dan tanya berubah menjadi
dah terbuka, dah selesai. Tapi kalau jamak taksir ini tidak. Dia tidak ada rumus. Memang harus dihafalkan. Jadi daftarun menjadi dafatiru. Nah, hati-hati dafatiru. Berarti ini tidak boleh bertanwin. Ini termasuk kepada yang tidak boleh bertanwin. Mirip dengan Salmanu dan Utsmanu kemarin. Nah, insya Allah kita akan masuk pelajaran tentang ini, membahas ini nanti. Di halaman berapa? 12 apa kemarin maksudnya. Kan ada pembahasannya tentang itu. Di dafatiru. Rasulun menjadi rusulun. Rusulun. Nah, di Al-Quran kan udah ada. Tilkar rusulu. Jadi rusulun. Rasul, utusan. Rusulun beberapa utusan atau utusan-utusan. Rasul atau bahasa kita rasul, rusulun, rasul. Masjidun, masjid, masajidu. Nah, ini juga tidak bertanwin di jamaknya. Masajidu. Nah, dihafalkan Bapak Ibu. Ini perlu. Nah, ini dibaca saja. Waladun, auladun. Dia tidak terlalu susah juga. Auladun. Baitun, buyutun. Rajulun, rijalun. Daftarun, dafatiru. Rasulun, rusulun. Masjidun, masajidu. Nah, ini yang paling penting. Kami langsung bacakan saja. Wa yu'rafu dzalika birruju'i ilal qawamisi wa kathratil ittila'i wal qira'ati. Nah, ini kuncinya yang kami jelaskan tadi. Wa yu'rafu dan yu'rafu diketahui dzalika itu birruju' dengan kembali. Rujuk itu kembali atau itu secara bahasanya kembali, tapi di sini nanti bukan kembali tapi merujuk. Merujuk. Kalau di sini merujuk. Rujuk itu kan arti kembali. Makanya ketika ada orang tolak, sudah bercerai, kembali dia rujuk lagi. Atau orang melakukan kesalahan, misalnya saya sudah rujuk dengan pendapat saya yang sebelumnya, berarti dia kembali lagi. Kembali kemana? Kembali kepada kebenaran. Tapi di sini lebih tepatnya bukan kembali atau merujuk. Ila ke qawamis, jamak dari komus. Berarti bahasa kita kamus atau beberapa kamus. Qawamis ini jamaknya, bentuk jamaknya. Jamak taksir. Ini jamak taksir juga Bapak Ibu. Qawamis ini. Wa kathrati dan banyak. Kathrati itu banyak atau banyak-banyak lah. Dan banyak. Ittila ini melihat atau memperhatikan. Melihat. Lihat atau memperhatikan. Wal qiraah dan membaca. Qiraah membaca. Membaca. Baik. Ini kuncinya, Bapak Ibu. Wa yu'rafu dzalika birruju'i ila al-qawamisi wa kathratil ittila'i wal qira'ah. Dan diketahui itu maksudnya adalah diketahui, kita bisa mengetahui jamak taksir itu, bentuk jamak taksir itu birujuk dengan merujuk ila qawamisi, kamus-kamus, wa kathratil ittila'i dan banyak-banyak melihat atau memperhatikan, wal qiraah dan membaca. Memperhatikan apa? Memperhatikan bahasa Arab tentang jamak taksir itu. Banyak-banyak dilihat banyak, dan juga membacanya. Dengan itu, banyak-banyak melihat kamus tadi, banyak-banyak membaca kamus tadi tentang jamak taksir itu, insya Allah di situ kita tahunya. Karena dia tidak pakai rumus seperti muannas salim, muzakkar salim tadi. Jadi memang harus melihat kepada kamus yang memuat jamak taksir tersebut. Baik, Bapak Ibu. Ini ada lagi mufradat. Banyak mufradat. Di malam ini banyak pelajaran kita mufradatnya. Ra'sun.
Al-amsilatu itu jamak dari mislun. Contoh-contoh. Ini jamak taksir juga Bapak Ibu. Amsilatu dari mislun kan, dari mislu. Dari mislu jadi al-amsilah. Kan jauh juga taksirnya. Contoh, ini jamaknya. Contoh-contoh. Ra'sun, ru'usun. Ra'sun, ru'usun. Ra'sun itu artinya kepala. Kepala, anggota badan tubuh kita. Ru'usun berarti kepala-kepala, beberapa kepala, banyak kepalanya. 3 atau lebih kepala. Rijlun, 1. Rijlun, kaki. Sudah kemarin tapi tidak apa-apa kita buat. Berarti arjulun, berarti kaki-kaki. Banyak kakinya. Ainun, mata. A'yunun, beberapa mata. Atau mata banyak. Bukan mata-mata ya Bapak Ibu. Mata-mata itu berbeda artinya. Jadi beberapa mata. Atau jumlah matanya 3 atau lebih gitu. Mata orang. Batunun, perut. Jamaknya butunun. Butun. Batnun, perut. Butunun, perut. Atau beberapa perut. Banyak perutnya. Perut. Kitabun, ini sudah ada. Kitabun, kitab atau buku. Buku yang cetak. Bedanya dengan daftarun buku catatan. Kitabun, ini yang kita pelajari sekarang kan kitab. Buku yang tercetak. Materi-materi ada di dalamnya. Kitabun, kutubun. Itu jamak taksir. Kalau banyak, kitabnya 3 atau lebih disebut kutub. Asadun ini singa. Asadun, singa. Ini sudah nama binatang. Usudun, singa-singa atau beberapa singa. Nah, langsung dicatat ya Bapak Ibu. Baik. Nah, kita harus membuatnya ke bawah. Langsung saja kita hapus. Ingat waktu. Saya yakin sudah ditulis. Yaumun. Yaumun. Tidak muncul lagi deh. Yaumun, hari. Ayyamun, hari-hari. Syahrun, bulan. Tapi bukan bulan yang wujud. Bukan bulan yang ada di langit. Kalau bulan yang ada di langit yang nampak itu qamar. Tapi kalau syahrun itu bulan. Juni, Agustus, Ramadan, Syawal itu syahrun. Ashhurun, bulan-bulan atau beberapa bulan. Nah, ini waktu nih. Yaumun, syahrun, ini sudah sering. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan. Kalau bulannya banyak, 3 atau lebih, ashhurun. Kalau seandainya 2 bulannya, syahrani atau syahraini. Dia ada nama orang Ahmad Syahrani. Apakah dari sini? Wallahu a'lam. Wajhun. Wajhun, wajah. Aujuhun, wajah-wajah atau beberapa wajah. Baik. Ini sudah jadi bahasa kita, wajah. Sudah jadi bahasa kita, wajah. Bulan. Hari. Nah, kalau jamak tinggal membuat dia menjadi banyak saja Bapak Ibu. Nah. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Akhi wa ukhti fillah. Silakan tanyakan. Atau masih ada ragu? Mufradatnya pun ada ketinggalan bagaimana tadi? Tafadhol. Ya, Bu. Bu Lilis. Mau bertanya? Ya, bisa. Ya, Ingat nama itu Syahrini. Oh, Syahrini ya. Biar ketawa. Ngantuk soalnya. Iya, Bu. Ya, kita akan selesai, Bu. Insyaallah, Bu. Insyaallah, Syahrini. Oke, taib Bapak Ibu, akhi wa ukhti, insyaallah khulasahnya kita bahas di pekan yang akan datang. Khulasah itu adalah ringkasannya, ringkasan pelajaran kita yang sudah-sudah akan kita bahas di hari Senin insyaallah.
Baik, pas jam 10. Jadi kita sudahi dulu kalau tidak ada pertanyaan. Tugasnya, kita sudah mulai banyak tugas sekarang Bapak Ibu. Kapan dikumpul? Nah, kalau ini agak panjang waktunya. Kalau sebelum hari Senin, boleh dapat, boleh langsung. Jadi yang jelas ini, tugas kita adalah menjadikan muannas salim dan menjadikan mufrad di halaman 7. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu. Karena mungkin hari sudah larut malam, kita butuh istirahat dan besok akan beraktivitas. InsyaAllah untuk seterusnya kita akan sampai 9:30 saja. Jadi kami harapkan Bapak Ibu memang di jam 20.15 itu kita sudah banyak standby. Jadi kita bisa langsung mulai. Kalau sudah standby 20.15 di 10 orang minimal, kita langsung mulai saja. Jadi insya Allah bisa kita selesai di jam 21.30. Karena kami jujur Bapak Ibu tidak ingin juga mempersingkat waktu. Minimal kita belajarnya 75 menit, maksimalnya mungkin 90 menit atau lebih. Karena kami juga tidak mau dengan mulai 8:30 kita selesai 9:30. Jadi kan baru 60 menit. Jadi agak sayang waktu-waktu kita untuk betul-betul mempelajarinya. Karena ini memang apalagi nahu hanya 2 kali sepekan. Dan soroh apalagi 1 kali sepekan. Jadi kami berpesan meminta tolong kepada kita semuanya, mari kita baca-baca kembali murojaah dan mufradat yang sudah dilalui itu, apalagi di malam ini mufradatnya agak banyak. Harap dibaca kembali karena waktunya pun panjang. Waktunya panjang sampai hari Senin, betul-betul bisa kita baca setiap hari. Bapak Ibu, baca lidah, tapi bacanya bukan dalam hati, bukan seperti baca Quran, tetapi memang kita lantunkan dengan mulut. Agar lidah ini terlatih, dan juga tentu tidak perlu terlalu kuat-kuat. Kalau terlalu kuat-kuat kita membaca itu nanti orang pun menjadi heran. Jadi insya Allah semoga Allah mudahkan dan membacanya pun pahami langsung artinya. Kalau sudah biasakan itu tanpa sadar nanti Bapak Ibu akan mudah mengerti dengan membaca Arab, paham langsung. Membaca Arab yang sudah kita ketahui itu langsung paham insyaallah. Baik, barakallahu fikum jami'an Bapak Ibu, akhi wa ukhti. Ila liqa insyaallah di darsis sarf di pertemuan berikutnya di hari Jumat insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.